Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iza Zain dari sistem NIM 063 ingin melakukan simulasi routing statik menggunakan Cisco Packet Tracer sesuai dengan modul yang telah diberikan. Jadi untuk percobaan melakukan routing statik kali ini kita akan membuat skema kurang lebih seperti ini. Jadi ada dua buah server, lalu ada 3 router 1, router 2, dan router 3, lalu ada 3 PC 1, PC 2, dan PC 3. Untuk skemanya sudah saya buat, langsung saja kita akan masuk ke Cisco Packet Tracer. Nah, skemanya sama, ada 2 server 1, server 2, ada 3 router 1, router 2, dan router 3, lalu ada 3 PC 1, PC 2, dan PC 3. Kita masuk ke server 1, kita lihat untuk konfigurasinya, masuk desktop dan IP config. Untuk server 1 memiliki IP 33.33.33.1, lalu subnet masknya 2550 karena /24, lalu gateway-nya menggunakan 33.33.33.3 yang terhubung dengan router 3. Masuk ke server 2. Pada server 2 memiliki IP 43.43.43.1, lalu subnet masknya 2550 karena /24 juga sama seperti server 1, lalu default gateway-nya 43.43.43.3 yang terhubung dengan router 3. Lalu kita lihat di router 3. Di router 3 kita masuk ke fast Ethernet 0 yang mana tadi terhubung dengan server 1, di mana IP address-nya itu 23.33.33.33, lalu subnet masknya 2550. Lalu yang terhubung dengan server 2 43.43.43.43.3, lalu 2550. Jangan lupa untuk mengaktifkannya status portnya. Selanjutnya ada serial 2 dan serial 3. Serial 2 ini terhubung dengan router 1 yang mana IP address-nya 13.13.13.13.3, lalu subnetnya seperti ini. Lalu untuk serial 3.0 ini terhubung dengan router 2 yang mana IP address-nya adalah 23.23.23.3. Lalu kita lihat di router 1. Router 1 karena terhubung dengan 2 PC 1 menggunakan fast Ethernet 0 di mana IP address-nya 192.168.1.62, lalu subnet max-nya 255.192 karena menggunakan /26. Lalu untuk fast Ethernet 1 IP-nya 192.168.1.126, ini terhubung dengan PC 2 dengan subnet max-nya sama 255.192 karena /26. Lalu untuk serial 2-nya itu terhubung dengan router 2 sehingga mendapatkan IP 12.12.12.1, lalu subnet masknya 2550, dan serial 3-nya yang tadi terhubung dengan router 3 dengan IP 13.13.13.1. Jangan lupa sekali lagi untuk selalu mengaktifkan di sini karena default port statusnya itu biasanya off. Lalu kita ke router 3. Router 2 maksud saya. Router 2 tadi terhubung dengan 1 PC dan 2 router. Untuk PC yang terhubung itu dengan IP 192.168.1.254, lalu subnet masknya 192 karena /25 seperti yang ada di gambar. Lalu untuk serial 2 itu terhubung dengan router 3. Jadi di sini ini memiliki IP 23.23.23.2, subnet masknya
255, lalu serial 3 yang terhubung dengan router 1 ini menggunakan IP 12.12.12.2. Jangan lupa untuk selalu mengaktifkan port status yang tadi. Karena skema sudah ada, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kita akan mengisikan table routing yang telah disediakan seperti ini. Jadi pertama kita ke router 1 dulu. Kita masuk ke router 1, lalu kita masuk ke config, lalu routing yang bagian statik ya, seperti ini. Kita isikan sesuai dengan yang telah ada. Untuk yang pertama itu networknya 192.168.1.128, lalu masknya 255, 128, lalu gateway-nya 12.12.12.2. Kita add-kan. Di sini sudah ditambahkan. Lalu selanjutnya ada menggunakan networknya 33.33.33.33 ke 33.33.0. Lalu ini untuk masnya menggunakan 0, ininya 13.13.13.3. Kita tambahkan juga. Ini sudah ditambahkan. Selanjutnya yang router 1 ketiga menggunakan 43.43.43.0, 430, lalu masnya sama dan gateway-nya sama, kita add. Nah, di sini sudah ditambahkan 43430/24, lalu gateway-nya 13.13.13. Kita masuk ke router 2 selanjutnya. Router 2, kita router 2 sama seperti tadi, config lalu static. Kita akan menambahkan ini. Yang pertama ada 192.168.1.0, lalu gateway-nya 255.128, lalu next hop-nya 12.12.12.1. Kita tambahkan. Sudah dicatat di sini. Lalu selanjutnya adalah 33.33.33.0, lalu masnya 0, 2550, gateway-nya 23.23.3 kurang titik. Kita add. Dan yang ketiga menggunakan networknya 43.43.43.0, menggunakan net masknya sama, gateway-nya juga sama, kita tambahkan. Di sini sudah tercatat semuanya tiga-tiganya. Lalu selanjutnya menggunakan router 3, karena di sini ada sedikit salah ketik sepertinya. Untuk gateway yang pertama itu menggunakan 13.13.13.1, lalu yang gateway kedua 23.23.23.1. Jadi kan langsung kita ke router 3. Router 3 kita masuk ke config, lalu routing static. Kita masukkan tadi 192, 168, 1.0, lalu 255, 128, networknya 13.13.13.1. Kita add. Selanjutnya ada 192, 168, 1128. Ininya tetap 128, ininya 23, 23, 23, 1. Kita tambahkan. Ini tadi sudah memiliki tabel routing semua. Routing status sudah terisi semua. Kita masuk ke ini
tahap ketiga, yaitu pindahkan ke mode simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Kita edit filternya terlebih dahulu menggunakan IPv4 bagian ICMP saja. Masuk ke mode simulasi, filternya kita edit hanya yang di IPv4, kita menggunakan ICMP saja. Sudah. Lalu untuk percobaan pertama, kita melakukan mengirimkan dari PC1 ke PC2. Kita lihat sini. Sebentar. Dari PC1 ke PC2, masuk ke router, ke PC2, dikembalikan dan berhasil. Jadi karena masih dalam satu router yang sama, jadi termasuk masih berhasil. Lalu selanjutnya dari PC1 ke PC3. Bentar. Dari PC1 ke PC3, kita lihat ke router, lanjut pindah router 2. Bentar. Dari masuk ke router 1 ke router 2, dikirim ke PC lalu dikembalikan. Untuk PC1 ke PC3 juga berhasil. Lalu selanjutnya kita mengirimkan dari PC1 ke server 1. PC1 ke server 1. Kita lihat dari PC1 ke router 1, dari router 1 dikirim ke router 3. PC1 ke PC server 1, dari PC1 dikirimkan ke router 1, dari router 1 dikirimkan ke router 3, router 3 diteruskan ke server 1, server 1 menerima, kirimkan ke router PC dan berhasil. Kita buat skenario lagi. Lalu selanjutnya dari PC1 ke server 2, PC1 ke server 2, PC1 ke router 1, lalu dikirimkan ke router 3. Diulang. Dari PC1 ke server 2, PC1 router 1, lalu dikirimkan ke router 3, lalu diteruskan ke server 2. Server 2 menjawab dan dikembalikan ke PC1. Selanjutnya adalah dari PC1 dari PC3 ke PC1. Dari PC3 ke PC1 apakah berhasil? LOH dari PC3 dikirim ke router 2, dari router 2 dioper ke router 1, lalu dari router 1 diteruskan ke PC1, PC1 dikembalikan dan berhasil. Lalu selanjutnya dari PC3 ke PC2, kita coba PC3 ke PC2, ke 1, dari router 2 ke router 1, router 1 diteruskan ke PC2, PC2 dikembalikan. Ini juga bisa. Selesai. Kita coba selanjutnya dari PC3 ke server 1. PC3 ke server 1. Dari PC3 dikirim ke router 2. Dari router 2 diteruskan ke router 3. Router 3 mengirim ke PC server 1. Server 1 membalas melalui router 3, lalu router 2 dan PC3.
Lalu skenario selanjutnya adalah dengan menggunakan dari PC3 ke server 2. PC3 server 2. PC3 ke server 2 dengan cara dari PC3 dikirimkan ke router 2, diteruskan ke router 3 ke server 2, lalu server 2 membalas, berhasil. Lalu selanjutnya dari server, tadi kan sudah dari PC1 lalu PC3, sekarang awalnya dari server. Dari server 1 mencoba mengirim ke server 2 seperti ini. Server 1 berhasil. Lalu setelah dari server 1 ke server 2, kita mencoba dari server 1 ke PC1. Server 1 ke PC1. Kita coba dari server 1 ke PC1, dari server 1 di oper ke router 3, router 3 dioper ke router 1, router 1 diteruskan ke PC1. Lalu di PC1 membalas, dikembalikan, lalu diterima kembali oleh server 1. Selanjutnya kita mencoba dari server 1 ke PC2. Kurang lebih karena PC2 masih satu router dengan PC1, maka skenario-nya juga hampir sama, yaitu router 3 lalu dioper ke router 1 dikirim ke PC2, lalu dikembalikan kembali ke server 1. Lalu yang terakhir kita mencoba dari server 1 ke PC3. Dari server 1 ke PC3 dikirimkan ke router 3, dioper ke router 2, lalu dikirimkan ke PC3, dioper kembali lewat PC2, router 2, lalu router 3 dan kembali ke server 1. Kurang lebih tadi seperti itu untuk simulasi, menggunakan mode simulasi. Lalu setelah mode simulasi selesai, kita akan masuk ke mode real time. Lalu kita mencoba menggunakan CMD dengan tracer seperti materi minggu kemarin. Jadi kita masuk ke PC1 terlebih dahulu, desktop, lalu CMD. Di sini kita menggunakan fungsi tracer. Lalu karena kita akan mengirimkan ke PC2 dengan IP 192.168.165. Seperti apakah? Kita lihat routingnya seperti ini. Jadi hanya dari PC1 langsung melewati router dan lalu dikirim ke PC2. Lalu dari PC1 ke PC3 bagaimana? PC3 kita ketikkan tracer, lalu PC3 itu memiliki IP 192.168.1253. Kita lihat. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi dari PC1 dikirimkan ke router 1, lalu dari router dioper router 1 melalui jaringan sini dioper ke router 2, baru diteruskan ke PC3. Setelah dari ke PC1 ke PC3, kita coba dari PC1 ke server 2, server 1 terlebih dahulu. Jadi untuk server 1 itu memiliki IP 33.33.33.1. Kita lihat seperti apa prosesnya. Nah, seperti ini. Jadi PC1 ke router 3, lalu melalui router 1 lalu ke router 3, lalu baru ke server 1. Selanjutnya kita coba tracer yang menggunakan ke server 2. Server 2 IP-nya 43.41. Nah, kurang lebih masih mirip karena server 1 dan server 2 berada dalam satu jaringan router yang sama.
Tadi percobaan dari PC1 sudah, kita masuk ke PC3. Dengan cara yang sama kita masuk ke desktop di PC3, lalu cmd. Di sini kita melakukan tracer, lalu dari PC3 ke PC1 terlebih dahulu. PC1 tadi IP-nya 192.168.1.1. Nah, seperti ini tahapannya. Jadi dari PC3 dikirimkan ke router 2, lalu dioper ke router 1, lalu baru diteruskan ke PC1. Lalu selanjutnya kita coba dari PC3 ke PC2. Karena PC2 masih berada dalam satu jaringan yang sama dengan PC1, kurang lebih tahapannya sama. IP PC2 192.168.1.65. Coba, nah bisa dilihat kurang lebih jaringannya masih sama. Dari PC3 lalu masuk ke router 2, lalu ke router 1, baru dikirimkan ke PC2. Yang membedakan dari sini hanya tahapan ketiganya kan. Lalu kita coba dari PC3 ke server 1 menggunakan tracer, lalu server 1 itu IP-nya 33.33.33.1. Bismillah. Nah, dari PC3 ke server 1 itu tadi melewati router 2, lalu ke router 3, baru dikirimkan ke server 1. Kita coba yang server 2, tracer 43.43.43.1. Apakah mirip dengan dari PC ketiga ke server 1? Dan ternyata masih mirip, yaitu pada tahapan pertama dan tahapan kedua sama, yaitu melalui router 2 lalu ke router 3 sama. Yang membedakan ya hanya tujuannya, ini server 1, ini server 2. Nah, kita selanjutnya akan mencoba apabila kita mengirimkan melalui server. Jadi kita coba dengan server 1, kita coba kirim server 1 ke server 2, desktop, keluar, lalu cmd, terus tracer. Karena server 2 IP-nya 43.43.43.43.1. tahapannya seperti ini. Lalu selanjutnya kita coba dari server 1 dikirimkan ke PC1. PC1 IP-nya kita ketikkan misalnya tracer 192.168.1.1. ini untuk PC1. Nah, jadi dari server 1 dikirimkan ke routernya, router 3, lalu dioper ke router 1, baru diteruskan ke PC1. Kita coba dengan PC2 yang masih berada satu jaringan pada PC1, tracer 192.168.1.65. Nah, masih mirip PC1 PC2, yang membedakan tujuannya. Lalu dan yang terakhir itu kita coba ke tracer punya PC3 IP-nya 192.168.1.253. coba. Nah, di server 1 ke PC3 itu melewati router 3, lalu dikirimkan ke router 2, baru dikirimkan ke PC3. Jadi kurang lebih untuk melakukan praktek simulasi menggunakan Cisco bab routing statik seperti itu. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan terima kasih telah mendengarkan.